Shalom saudara semuanya. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kali ini. Dan semua tak lain dan tak bukan karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah dilimpahkan buat saudara dan saya. Dan karena itu kita mau bersatu hati, kita mau naikkan pujian kita dan sembah kita kepada Tuhan. Ya, mari bersama-sama dengan langit dan bumi kita puji nama Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Segala puji syukur bagi Allah kita. Saudara, dalam kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19, mungkin ada di antara kita yang merasa gelisah dan mulai bertanya-tanya dalam hati, kapankah ini akan berakhir? Raja Daud menuliskan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak, minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mari datang berseru kepada Tuhan, karena hanya dalam Dialah terletak kekuatan kita. Kau Tuhan
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatanku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong
dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Ya Tuhan, kami mau percaya bukan karena melihat. Karena itu kami datang membuka hati kami. Tolong kami Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun atas kami. Ajar kami, kuatkan kami, teguhkan hati kami dengan firman-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom semua, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami tetap memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa yang menolong kami, memimpin kami agar kami bisa duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa yang juga menolong kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, pimpinlah waktu selanjutnya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, sekali lagi shalom semua. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita masih di tengah suasana Paskah, maka hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan untuk merenungkan hal ini, saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Di situ berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, terlebih merenungkan dan melakukan dalam setiap hari. Saudara, jika kita memperhatikan dalam Alkitab, mungkin kita bisa lihat bahwa ternyata kisah ini atau bagian firman Tuhan yang kita baca ini berkaitan dengan Lukas pasal 24. Yang sebenarnya minggu lalu dan juga beberapa minggu pertama kita juga sempat merenungkan Lukas pasal 24 ini. Dan di sini juga tercatat bahwa ada sekelompok murid Tuhan yang berkumpul dan mereka tidak tahu siapa aja, di situ tidak tercatat dan juga tidak tercatat berapa jumlah mereka. Yang pasti kita bisa tahu bahwa karena kematiannya Tuhan Yesus, mereka jadi bergumul. Meskipun sebelumnya ada tercatat bahwa Maria telah bertemu dengan Yesus dan sudah disuruh untuk, maksudnya Marianya untuk memberitakan hal ini kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tetapi di sini ada kemungkinan bahwa mungkin Maria tidak sampai ke murid-murid kelompok ini, atau mungkin mereka udah disampaikan kepada mereka, maksudnya berita ini udah sampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak percaya atau tidak bisa menerima. Jadi di saat seperti itu mereka rasa kehilangan harapan karena pemimpinnya mereka hilang. Mereka merasa takut karena pemimpinnya mereka disalib. Maka di ayat 19 sangat jelas tercatat bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mengapa mereka bukan takut kepada orang Romawi, tetapi kepada orang Yahudi? Karena yang pada saat Tuhan Yesus ditangkap, orang-orang Yahudi lah yang teriak salibkan dia. Mereka melihat bahwa justru yang sama-sama satu kampung yang membuat mereka menderita. Jadi sama seperti kita jauh-jauh dari Indonesia ke Hong Kong. Tentu tidak ingin ada apa-apa. Dan misalnya suatu hari terjadi penipuan gitu ya, kita ditipu orang. Yang menipu ternyata bukan orang Hong Kong atau bukan orang lokal yang di mana kita ada, tapi justru orang Indonesia, orang yang kita juga kenal bahkan. Kalau seperti itu malah justru membuat kita lebih sakit hati. Kadang-kadang lebih baik mungkin ditipu oleh orang luar gitu ya, tapi justru orang yang dekat yang menipu kita, itu justru membuat kita lebih sakit hati. Murid-murid merasakan hal yang sama. Dan tambah lagi ketakutan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka bisa lakukan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Di saat seperti itu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan katakan, damai sejahtera bagi kamu.
damai sejahtera bagi kamu. Kalimat damai sejahtera bagi kamu sangat menarik perhatian saya. Sebenarnya kalimat ini sama dengan biasa kalau kita kata shalom. Artinya sama. Waktu kita katakan shalom berarti kita ingin katakan bahwa ada damai sejahtera bagi orang yang kepadanya kita ucapkan. Namun kemungkinan kita udah biasa mengatakan hal ini atau mungkin biasa udah mendengarkan kata ini. Jadi sekarang kalau kita ngomong atau kita mendengarkan jadi tidak merasa apa-apa. Tapi bagi murid-murid pada saat itu saudara-saudara, saya percaya itu sangat bermakna, sangat berarti bagi mereka. Karena mereka pada saat itu sangat ketakutan. Saya ingat waktu dulu kecil sekitar umur 7 atau 8 tahun gitu, seringkali saya sama keluarga pergi ke satu tempat, satu mall di Hong Kong di Taikoo sana. Mall itu namanya Jasco ya dulu ya, kalau sekarang mungkin namanya Ion, agak beda gitu. Jadi itu di Taikoo di Hong Kong. Dan saya suka sekali ke sana waktu kecil. Mengapa? Karena di situ ada satu hal yang menarik sekali perhatian saya. Saya suka untuk lihat, yaitu satu jam besar yang ada di sana di tengah mall itu. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Dan itulah yang menarik perhatian saya waktu setiap kali saya ke sana. Saya ingin sekali lihat itu karena setiap setengah jam atau 1 jam dia akan bergerak. Dia akan ada kayak performance yang lucu, yang ada musiknya juga. Itu sangat menarik perhatian saya. Maka setiap kali kalau misalnya ke sana, saya juga ingin pergi ke tempat untuk lihat jam besar itu. Dan saya ingat bahwa kalau biasanya sampai ke sana, saya dengan adik saya David gitu ya pergi untuk melihat. Dan saya ingat suatu kali kami juga pergi ke sana, mungkin mama lagi jalan-jalan di satu toko dan ya kita lihat jamnya udah mau ada musik nih yang bisa dilihat. Maka saya dengan David, kami berdua, kalau nggak salah ingat ya, kami berdua atau mungkin saya sendiri pergi ke sana untuk mau sama-sama melihat jam besar itu mulai ada performance-nya gitu. Nah setelah selesai tentu kita mau balik cari mama gitu ya, balik ke toko sebelumnya gitu. Tahu-tahu sampai sana nggak lihat mama. Nah, di saat seperti itu tentu dalam hati yang anak baru umur 7 atau 8 tahun, bahkan lebih kecil lagi itu pasti takut kalau kehilangan mama kan. Saya rasa kayak kita semua banyak yang mengalami seperti itu, pernah mengalami seperti itu. Dan apa yang membuat kita tenang? Waktu kita melihat mama sudah ada di sana. Dan kita bisa bertemu lagi dengan mama. Itu yang membuat kita tenang. Saudara-saudara, saya rasa itulah yang dialami oleh para murid. Para murid melihat Tuhan Yesus justru membuat mereka benar-benar tenang. Membuat mereka rasa damai. Karena seperti yang tadi saya sempat singgung, mereka sebenarnya sangat ketakutan. Karena mereka tidak seperti kita waktu kita kalau misalnya nggak tahu kemana dan nggak lihat mama, itu mungkin paling cuma tunggu 15 sampai sejam, ya biasanya mama sudah cari. Tapi mereka waktu kehilangan Tuhan Yesus dari Jumat Agung, Sabtu, Minggu, berarti hampir 3 hari saudara yang mereka rasakan, yang mereka lewati. Jadi kita bisa bayangkan penderitaannya mereka. Dan sampai sini apa kita pernah bertanya, mengapa Tuhan biarkan mereka melewati hari Sabtu? Atau di sisi lain, mengapa Tuhan Yesus tidak bangkit di hari Sabtu? Mengapa Tuhan Yesus tidak bangkit bahkan mungkin di hari Jumat Agungnya itu setelah disalib, lewat 5 menit langsung bangkit gitu? Mengapa tidak seperti itu? Mengapa Tuhan Yesus harus tunggu sampai hari Minggu? Bukankah kalau misalnya langsung bangkit, itu justru membuat murid-murid gak usah menderita gitu. Gak usah dalam ketakutan. Saudara, sampai saat ini saya juga tidak tahu mengapa. Dan saya juga tidak berani kasih satu jawaban yang pasti tentang hal ini. Tapi ini yang saya dapat. Bahwa dengan melewati hari Sabtu itu, dan melihat
Tuhan muncul pada minggu malam itu, murid-murid mengerti meskipun di titik benar-benar merasa tidak ada harapan, meskipun di titik mereka tidak tahu apa yang mereka bisa lakukan lagi, tetap masih ada Tuhan yang hidup sebagai pengharapan kita. Meskipun kita melihat bahwa kondisinya begitu susah, udah gak ada harapan lagi, kita udah tidak tahu apa yang kita bisa lakukan lagi, masih ada Tuhan yang hidup sebagai pengharapan kita. Hal ini sangat menguatkan kita. Bukankah kita juga berada di masa di mana kita juga tidak tahu apa yang kita bisa lakukan lagi? Terhadap virus COVID-19 ini, hampir seluruh dunia terkena dampaknya. Ada orang kena penyakit ini dan menderita bahkan meninggal. Ada orang yang meskipun takut tapi harus menolong orang-orang yang menderita karena sakit ini, yaitu para medis. Ada orang yang harus memikirkan bagaimana supaya virus ini bisa terkontrol. Ada orang yang karena ini tidak bisa keluar. Ada orang yang karena virus ini tidak bisa kerja. Dan ada orang yang mulai mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dan mulai rasa susah hidup. Dan tidak sedikit orang yang mulai mengalami masalah psikologi. Menghadapi begitu banyak pergumulan, sepertinya tidak tahu apa lagi yang kita bisa lakukan. Namun firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kita, masih ada Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kita. Masih ada Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kita. Sebab itu, Tuhan mau katakan, damai sejahtera bagi kamu. Sungguh kalimat ini membuat kita merasa damai, bukan? Membuat murid-murid bisa tenang dan melihat dengan jelas. Tuhan Yesus telah kalahkan maut. Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup. Tuhan Yesus adalah Mesias Juru Selamat yang sanggup menolong kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Maka di ayat 20 berkata, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan buktikan bahwa maut aja bisa dikalahkan. Berarti yang lain masalah pun Tuhan sanggup menolong kita. Dan Dia bisa memberikan kita hidup yang kekal. Maka kita harus bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dengan itu kita memiliki harapan yang pasti. Dengan percaya kepada Tuhan, kita memiliki harapan yang pasti. Selanjutnya, setelah Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu dan tunjukkan tangannya dan lambungnya, sekali lagi Tuhan katakan, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kalau sebelumnya murid-murid dalam ketakutan, Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu supaya mereka bisa tenang dan melihat pengharapan. Tuhan kali ini berkata demikian untuk menenangkan mereka yang tadinya begitu sukacita karena mereka melihat Tuhan. Mengapa? Karena ada satu tugas yang penting yang mau disampaikan kepada mereka. Di ayat 21 berkata demikian, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi setelah Tuhan bangkit dan murid-murid ketemu Tuhan Yesus, firman Tuhan di Injil Yohanes ini tercatat bahwa Tuhan Yesus langsung sampaikan satu hal yang penting kepada murid-murid, yaitu mereka akan diutus seperti Tuhan Yesus diutus. Nah, saudara, Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa, tugasnya satu, yaitu membawa keselamatan kepada manusia. Kalau di sini Tuhan Yesus katakan bahwa murid-murid akan diutus seperti Tuhan Yesus diutus, berarti mereka ada satu tugas, yaitu mereka harus membagikan kabar keselamatan kepada orang lain.
Dengan kata lain, murid-murid Tuhan dapat satu tugas, mereka harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Saya ingat waktu Paskah kemarin, saya ada kesempatan untuk bisa main musik di sebuah acara yang diadakan oleh KJRI. Jadi itu sebenarnya acara live gitu ya. Saya ada kesempatan untuk main musik di dalam acara live itu. Dan sebenarnya acara itu adalah acara interview gitu ya. Atau yang penting ada kayak kalau kita biasa dengar radio kayak acara curhat gitu. Jadi ada tanya jawab gitu. Jadi ada hostnya, ada tamu-tamunya gitu yang menjawab pertanyaan host gitu. Dan waktu itu sebenarnya membahas tentang Paskah. Dan ada satu pertanyaan sebenarnya sangat menarik bagi saya. Di situ hostnya menanya kepada dua tamu. Dia tanya bahwa di tengah kondisi di mana kita tidak dapat berkumpul, bagaimana kita merayakan Paskah? Dan tentu tamu-tamu pada saat itu juga memberikan pendapat mereka. Nah pada saat itu saya juga berada di samping, saya mendengarkan pertanyaan ini, saya mulai berpikir, iya ya. Biasanya kita merayakan Paskah kan pasti ada acara besar gitu ya, acara khusus gitu ya. Dan biasa seperti itu, rata-rata gereja juga ada dua acara besar di dalam setahun, Natal dan Paskah gitu. Jadi Paskah itu sebenarnya sangat penting. Jadi biasanya kita bersiapkan ada acara khusus. Kalau di Indonesia mungkin lebih terasa, kalau di sini mungkin lebih banyak kita di IMC ya khususnya, mungkin kita di hari Jumat Agungnya gitu ya. Jadi kali ini kita justru tidak bisa berkumpul. Agak beda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bisa berkumpul dan merayakan bersama-sama, kali ini tidak bisa. Jadi karena hal ini dan juga pertanyaan host itu, saya jadi berpikir, kalau gitu apa yang menjadi hal yang penting di dalam Paskah? Seharusnya bagaimana kita merayakannya? Apa makna Paskah itu? Dan Tuhan sepertinya mengajak saya untuk memikirkan satu hal. Bagaimana murid-murid saat itu merayakan Paskah? Apa kita pernah berpikir pertanyaan ini? Bagaimana murid-murid merayakan hal ini setelah mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan? Apakah mereka siapkan acara khusus, misalnya kayak pesta yang besar dan mereka datang bersama-sama dan mengundang juga tamu-tamu dari berbagai tempat untuk merayakan sama-sama supaya mereka bisa menyaksikan kebangkitan Tuhan? Apa yang mereka lakukan? Atau mungkin di sisi lain yang kita harus tanya adalah, apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Apa yang Tuhan mau kita lakukan waktu kita mau merayakan Paskah? Yang Tuhan mau adalah kita beritakan kabar Injil kepada yang lain. Maksud saya bukan katakan bahwa adakan acara merayakan Paskah itu bukan hal yang baik gitu ya. Tentu itu baik, menyembah Tuhan selalu baik gitu. Namun cara merayakan kebangkitan Tuhan yang lebih menyenangkan Tuhan bagi saya adalah harus ada pemberitaan Injil. Jika kita merayakan Paskah tanpa memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang belum percaya khususnya, maka kita jadinya kurang, saudara-saudara. Karena kita lihat dalam firman Tuhan, setelah Tuhan bangkit, Tuhan tidak minta murid-murid untuk mengadakan pesta yang besar. Tapi Tuhan justru memberikan tugas kepada mereka, mengutus mereka untuk memberitakan Injil Tuhan. Sebab itu, apakah di tengah suasana Paskah ini kita telah memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang? Khususnya di tengah kondisi yang penuh dengan pergumulan ini, banyak orang di tengah kebingungan, ketakutan, kehilangan, dan mereka perlu harapan. Ini saatnya untuk kita membawa pengharapan yang pasti kepada mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
maka kita harus memberitakan Injil. Jangan kita takut atau khawatir, karena Tuhan akan berikan kuasa kepada kita. Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita untuk melakukan semuanya itu. Di ayat 22 sampai 23 berkata, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di bagian ini, kata-katanya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa akan ada Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan semuanya itu. Maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut karena kita ada Tuhan yang menolong kita. Karena kita akan memiliki kuasa, kita akan mendapati satu keberanian untuk memberitakan Injil. Namun pertanyaannya di ayat 23 yang kita harus renungkan adalah, katanya di situ sepertinya kita diberikan hak untuk menjadi hakim, gitu ya. Namun kita tahu kita tidak boleh menghakimi kelakuan orang lain gitu. Kalau gitu bagaimana kita bisa mengerti tentang ayat ini, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, melalui ayat ini sebenarnya memberitahukan kepada kita ada satu kenyataan yang kita bisa sampaikan kepada orang lain. Percaya kepada Tuhan, maka dosamu diampuni. Tidak percaya kepada Tuhan, dosamu tetap ada. Sekali lagi saya mau ucapkan kenyataan ini, percaya kepada Tuhan, maka dosamu diampuni. Tidak percaya kepada Tuhan, maka dosamu tetap ada. Jadi kenyataan inilah yang kita bisa sampaikan kepada orang lain. Waktu ada orang yang mau percaya dengan kuasa yang Tuhan berikan, kita bisa katakan bahwa orang ini diampuni karena dia mau percaya. Itu adalah satu kenyataan. Jadi di sini bukan berbicara bahwa kita telah menjadi hakim yang boleh menghakimi banyak orang, tidak. Tapi di sini berbicara tentang waktu kita memberitakan Injil Tuhan, ada satu kenyataan yang kita bisa sampaikan kepada orang lain. Yaitu jika engkau percaya kepada Tuhan, maka dosamu diampuni. Tapi jika engkau tidak percaya kepada Tuhan, dosamu tetap ada. Itulah hal yang penting yang kita harus tahu, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu terakhir bulan April ini, bulan yang merayakan Paskah. Dari firman Tuhan kita belajar bahwa Paskah membuktikan di tengah kondisi apapun, sesusah apapun, tetap ada Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kita. Dan kita juga memiliki tugas untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan semuanya itu. Dan satu kenyataan yang kita juga boleh sampaikan kepada orang lain dan kita juga harus renungkan adalah, jika kita percaya kepada Tuhan, dosa kita diampuni. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, maka dosa kita tetap ada. Maka hari ini, apa pilihan kita? Apa kita tetap melihat ada pengharapan pasti dan sudah mendapatkan pengharapan pasti itu? Apakah kita telah memberitakan Injil? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa sama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk Engkau yang telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib bagi kami semua dan bangkit bagi kami semua agar kami bisa memiliki pengharapan yang pasti. Kiranya setiap kami juga mendapati anugerah ini. Dan Bapa juga menolong kami, memberikan keberanian, kekuatan melalui Roh Kudus agar kami mau memberitakan Injil kepada banyak orang. Karena kami tahu bahwa saat kami percaya kepada Tuhan, dosa kami diampuni. Saat kami tidak percaya, maka dosa kami tetap ada. Kiranya Bapa yang menolong kami.
Agar melalui Paskah ini kami sungguh mendapatkan keselamatan ini. Berkati setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saat ini saya mau mengundang kita semua untuk mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera bagimu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu sampai kepada kita setiap orang percaya yang ada di zaman ini. Karena itu tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena tangannya senantiasa menopang kita tanpa henti. Mari kita melangkah maju, karena ada hadirat Tuhan yang akan selalu bersama kita. Mari kita pujikan lagu ini. Ku tak perlu khawatir akan apapun juga. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidup
Saudara-saudaraku, kiranya kita semua bisa mendapati pengharapan yang pasti dan juga menjadi pemberita Injil yang setia. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.